Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Sehat semua ya, alhamdulillah. Nah, pada siang hari ini Bu Foni akan memberikan layanan tentang konseling kelompok. Anak-anak sudah pernah melakukan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Oh, belum ya. Nah, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Konseling kelompok itu adalah konseling yang beranggotakan 8 sampai 10 orang, di mana setiap anggota menceritakan permasalahannya dan memanfaatkan dinamika kelompok untuk memecahkan dan membantu permasalahan yang ada di setiap anggota kelompok. Seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan? Nah, untuk memulai konseling pada siang hari ini, Bu Foni mau menjelaskan dulu. Dalam konseling itu terdapat beberapa azas. Bu Foni sebutkan 3 azas saja ya. Yang pertama ada azas kerahasiaan. Azas kerahasiaan ini semua cerita atau diskusi kita terjaga kerahasiaannya. Jadi tidak akan sampai bocor ke orang lain. Cuma kita saja yang tahu. Yang kedua ada azas kesukarelaan, di mana setiap anggota menceritakannya dengan kesukarelaan mereka tanpa ada paksaan. Yang ketiga ada azas keterbukaan. Jadi setiap anggota terbuka dalam menceritakan permasalahannya. Untuk memulai konseling pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Siapa nih yang mau memimpin doa? Oh ya, Rizky silahkan. Sebelum kita mulai konseling pada siang kali ini, mari kita berdoa supaya konseling kali ini kita lancar. Mulai. Ya. Nah, untuk menambah semangat kalian dalam memulai konseling pada siang hari ini, kita ice breaking dulu nih. Nah, ice breakingnya itu potong bebek angsa. Ganti ice breakingnya. Jadi nanti Bu Foni nyanyi, potong bebek angsa, angsa di kuali. Nanti kalian muter kursi. Nanti satu kursi Bu Foni ambil. Jadi nanti pas Bu Foni berhenti nyanyi, kalian harus rebutan kursi untuk duduk. Nah, nanti kalau ada yang nggak dapet kursi dan dia berdiri, nanti dia yang kalah. Paham? Oke, kita berdiri dulu. Kursinya jangan dirubah ya. Nah, oke. Bu Foni nggak ikut ya berarti. Potong bebek angsa gini. Itu mulai dari situ. Ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali. Nggak boleh di sini. Kita ulang lagi ya. Ayo berdiri. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kanan, serong ke kiri, la. Kalah ya. Nah, enaknya ini yang kalah dihukum apa? Perkenalan dulu. Namanya siapa? Sebut nama, kelas. Nama saya minta ada jalan baru, kelas saya kelas 11 TK 3. Oh ya. Nah, itu aja ya hukumannya ya. Oke. Nah, konseling kelompok pada siang hari ini
Nanti setiap anggota menceritakan permasalahannya tentang seputar kesulitan belajar. Setelah itu kita pecahkan secara bersama-sama. Kita pilih mana kesulitan belajar yang paling urgent dan paling menarik untuk dibahas. Oke, paham? Oke. Mulai dari situ perkenalan nama, kelas, terus cerita. Ya. Enggak, duduk aja, Miss. Duduk. Ya. Perkenalkan, nama saya Fadil Zaidan dari kelas 11 D3. Untuk permasalahan belajar saya sendiri yaitu ada di mapel jurusan. Karena kenapa saya memilih mapel jurusan? Karena saya masuk di elektronika ini sebenarnya bukan passion saya sendiri. Oh. Saya masuk ke elektronika ini sedikit ada keterpaksaan. Sebenarnya minatnya di jurusan apa? Kimia. Oh. Berhubung waktu itu kimianya tergeser, ini masuk ke elektronika. Oh, gitu ya. Sedih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi kelas 3. Saya mengalami kesulitan belajar karena saya susah untuk manajemen waktu. Kapan untuk main, kapan untuk belajar. Saya susah untuk. Oh, kurang bisa memanajemen waktu. Iya. Oke, selanjutnya. Kenalkan, nama saya Riana Nisa dari kelas 11 DMK. Dan kesulitan belajar saya itu di mapel matematika. Karena pas saya belajar matematika itu kurang paham sama apa yang diajarin. Oh, Terlalu cepat, tidak. Oh, kurang mengikuti. tidak paham dengan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Pradipta Fitriazar dari kelas 11 Mekanika. Kesulitan belajar di jurusan ada salah satu guru yang menjelaskan pelajaran kadang kurang jelas dan menyuruh mempelajari sendiri, entah itu dari HP atau buku. Tapi gurunya sendiri tidak memberikan materi secara langsung atau gimana? Beberapa dijelasin gurunya sendiri, beberapa juga disuruh mencari gelar. Tapi kesulitanmu ini nggak paham, soalnya nggak dijelasin secara detail gitu. Oh, oke, paham. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Ramar Zaka Izula, kelas 11 D3. Kesulitan saya mungkin dalam mapel jurusan karena terlalu menghafal gitulah, terus juga bacaannya panjang sekali, terus kalau bahasanya itu bulat gitu. Terlalu banyak hafalan ya, kamu nggak suka. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nanendra Marisya Diantono dari kelas 11 TK3. Untuk kesulitan pembelajaran ini saya lebih kesulitan pada mapel bahasa Inggris. Soalnya saya setiap kali menghafal kata-kata dalam bahasa Inggris itu lebih sering lupa. Jadi setiap kali menghafal sehari misalnya 10 kata sampai 20 kata, kadang itu besoknya banyak yang lupa kata-katanya. Gitu ya. Tapi suka sama gurunya? Ya kalau gurunya sih suka, cuma ya itu kesulitannya. Nggak paham sama pelajarannya. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raja Dari Zakaria dari kelas 11 TK3. Kesulitan saya ini di belajar matematika di SMK ini. Dulunya saya kelas 9 itu suka banget sama matematika karena mudah dipahami itu. Kayak materinya itu masih kayak dasarnya matematika. Kalau di kelas 10 sama 11 ini kayak ruwet tuh, kayak rumus-rumusnya itu panjang semua. Jadi kurang suka, dan sekarang itu kayak ya itu Semakin sulit pelajaran matematikanya. Tapi suka sama gurunya? suka. Cuma kurang paham Iya, kurang materi paham sama pelajarannya. rumusnya sama Selanjutnya. Nama saya Faidan Raja Faruk dari kelas 11 TK3. Kesulitan saya di pembelajaran dalam waktu
bisa bahasa Inggris. Terlalu? Bisa bahasa Inggris. Tapi suka sama gurunya? Suka. Oke. Nah, dari penyampaian cerita kalian tadi satu persatu, menurut kalian nih, permasalahan kesulitan belajar siapa yang urgent dan penting dan menarik untuk dibahas? Rizky. Saya Fikri. Fikri. Iya, ya. Oke. Fikri mana? Ini. Oh ini. Oke, aku Fikri. Tadi ceritanya tentang Bukan belajar di jurusan karena beberapa guru di jurusan itu bisa menjelaskan secara detail materi. berarti gurunya ini menjelaskannya sedikit dan anak-anak itu disuruh mempelajarinya secara mandiri gitu. Oke. Nah, dari permasalahannya Rizky ini, Fikri ya, dari permasalahannya Fikri ini, menurut kalian setiap anggota sampaikan kira-kira solusi apa nih yang bisa membantu Fikri untuk memecahkan masalahnya Fikri, permasalahannya Fikri. Dari siapa dulu? Ya, terserah siapa. Ya, mungkin dari saya. Ya, silakan namanya. Nama saya Rahmat Zaka Izila. Saran saya ya mungkin bisa lebih berkomunikasi dengan gurunya biar gurunya itu lebih paham kalau kita kekurangan materi, atau ke kepala jurusannya misal diminta kayak saran gitulah, guru yang ini kalau mengajar kurang jelas, tolong lebih jelas lagi kalau mengajar kepada murid-murid. Ya, ya. Jadi kalau menurut Saka ini sebaiknya Rifki atau teman-teman perwakilan menyampaikan kepada gurunya atau guru yang lain untuk lebih memberikan pembelajaran materi yang lebih detail gitu ya. Oke, selanjutnya habis Saka, siapa nih yang mau memberikan solusi buat Rifki? Ya. Nama saya Manil Baikan. Menurut saya solusi yang bisa saya sampaikan yaitu mungkin bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lebih ahli dalam pelajaran tersebut di jurusan. Oh, yang lebih Ya, sudah paham untuk mengajari Rifki. Paham Rifki? Oke. Nah, habis ini siapa lagi yang mau memberikan masukan? Nama saya Nalendra Parisejan Purnomo. Untuk saran saya buat Fikri ini, kalau mau berkomunikasi dengan guru itu kan biasanya materinya yang disampaikan kurang bisa masuk ya. Nah itu bisa lihat di HP, di YouTube itu kan banyak tutorial-tutorial yang lebih lengkap. Nah itu saran dari saya. Dan kalau jika belum paham itu kan bisa diulang-ulang terus videonya sampai paham. Berarti ini ya, kalau saran dari Nalendra, Rifkinya belajar dari YouTube. Soalnya ada ya materinya. Gitu. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau memberi masukan, solusi buat Rifki, permasalahannya Rifki? Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Dian. Di solusinya buat Fikri ini untuk bisa belajar bersama-sama biar lebih paham sama, sehingga terus untuk minta gurunya itu lebih lagi. Seperti itu. Oke. Selanjutnya siapa lagi nih? Ya, Rizky. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus, dan saya karena saya memiliki mungkin Fikri itu harus bisa mengajar ayo guru atau Pak untuk mengajar ini yang lebih lanjut karena kita masih paham. Oke. Rizky bisa paham? Oke. Selanjutnya siapa? Saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Rasa Jamilia dari kelas 11 TK. Saran saya untuk Fikri itu jika belum paham itu bisa langsung tanya ke gurunya itu. Kalau jangan malu-malu, jangan malu bertanya. Berarti langsung bertanya ya kalau
belum paham, Bu, saya belum paham dengan materi yang Anda jelaskan, boleh diulangi lagi gitu. Berani kan Rifki bilang kayak gitu? Yang penting dengan sopan, pasti gurunya nggak tersinggung kok. Oke, selanjutnya siapa nih yang mau memberikan solusi buat Rifki? Ya, silahkan. Fikri, karena nama saya Hanita, jadi Faruk, kelas 11 tingkat. Saya kalau Fikri takut untuk tanya ke gurunya kan bisa cari web yang lebih kayak Wikipedia sama data slide. Itu kita banyak lebih jelasnya lebih detail lagi di mudah paham. Oh, berarti kalau menurut siapa? Saihan, ini cari di web atau internet. Kayak tadi ya, yang YouTube itu tadi ya. Iya. Nah, berarti agak sama ya. Ya. Oke. Paham, Rifki? Nah, dari setiap anggota, kenapa senyum ini? Iya, Bu. Oh, bahagia ya. Nah, dari setiap anggota tadi kan sudah menceritakan permasalahannya tentang kesulitan belajar. Setelah itu, kalian menentukan yang paling urgent Rifki nih. Nah, tadi juga kalian sudah memberikan solusi untuk membantu memecahkan permasalahannya Fikri. Nah, selanjutnya dari Fikri sendiri, solusi untuk memecahkan permasalahan kesulitan belajarnya Fikri ini gimana? Kalau menurut Fikri pribadi? Komunikasi sama kan atau kepala jurusan. Oh gitu ya. Kurang bisa diulangi lebih keras biar anak. Kalau menurut saya bisa komunikasi dengan jurusan ataupun kepala jurusan untuk bisa memberikan materi pelajaran lebih detail lagi. Oh gitu. Oke oke. Nah, kasih plus buat kita semua. Berarti kita bisa ini ya memecahkan kesulitan belajar kita masing-masing. Nah, dari konseling kelompok pada siang hari ini, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari konseling kelompok pada siang hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan perkenalkan. Nama saya Muhammad Jalisula, namanya panggilannya Zaka. Oke. Kesimpulannya ya, kalau dari saran-saran teman-teman ini kita bisa belajar bersama atau lihat dari HP atau bisa kontak ke gurunya langsung lewat WA atau datang ke gurunya langsung. Jadi menurut Zaka. Saka kita langsung ketemu gurunya Ya. dan juga belajar langsung. Ya, dan juga bersama kawan-kawan atau bisa lihat YouTube juga. Oke, setiap anggota paham? Nah, apakah dari sesi konseling kelompok ini ada yang ingin ditanyakan? Belum mungkin, Bu. Iya. Oh ya. Mungkin dari permasalahannya cara manajemen waktu itu gimana? Oh, permasalahannya Rizky ini ya. Iya. Nah, ini ada yang mau memberikan nggak solusi buat Rizky, permasalahan Rizky? Sebelum Bu Foni bantu menjawab. Saya, Bu. Oke, Mungkin perkenalkan. saya kalau dari saran saya Zaka, Perkenalkan ya dulu. nama saya Zaka ya. Terus saran saya untuk memanajemen waktu bisa menggunakan jadwal atau menggunakan alarm HP gitu, atau ya mungkin kalau di rumah bisa minta tolong ibunya untuk mengingatkan dia, misal, Bu tolong ingatkan nanti saya jam 3 ingin belajar, ingin les. Terpahami Rizky? Oke, kalau solusi dari Bu Foni tentang permasalahan manajemen waktu untuk belajar, sebelumnya Bu Foni ingin tanya, kegiatannya Rizky ini setelah pulang sekolah apakah ada kegiatan tambahan yang lain selain belajar? Oh tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti kan sebagian waktu kegiatan Rizky itu digunakan untuk belajar di sekolah dan juga bermain ya di rumah. Nah,
Benar kata ini siapa? Zaka. Zaka. Rizky itu coba buat kayak tabel gitu di buku harian Rizky atau di HP, itu dikasih waktu jam habis pulang sekolah itu kegiatannya apa, terus bermainnya dikurangi jamnya kayak gitu. Terus juga Rizky kan organisasi, pasti kan ada jam tambahan dan tugas kan biasanya ya. Kalau organisasi itu di manage lagi, diingat di tanggal-tanggal penting kayak di kalender HP itu bisa, sama waktunya juga. Biasanya kan bentrok ya misalnya. Paham? Oke, nah dari konseling kelompok pada siang hari ini ada yang ditanyakan atau ditambahkan? Cukup. Cukup ya? Nah, setelah anak-anak tadi menyampaikan solusi dan permasalahannya dan juga sudah menyimpulkan kesimpulannya, Bu Foni punya LKPD yang bisa kalian kerjakan, yaitu lembar kerja siswa. Sudah Bu Foni share di grup WA, bisa kalian lihat. Ya. Nah, ini yang ini anak-anak. Yang ini. Nah, ini kalian LKPD, ini kalian isi ya atau tidak, kalian checklist, terus ini juga kalian isi. Nanti kalian kirim ke grup WA. Nanti perwakilan mempresentasikan siapa yang ingin mempresentasikan. Boleh diisi mulai dari sekarang. Sudah selesai anak-anak? Oh belum, oke. Yang isiannya juga diisi Iya, atau langsung dipresentasikan saja? ya, nggak apa-apa. Kalau hafal langsung aja. Ada yang sudah selesai? Boleh disampaikan? Saya sudah Dipresentasikan? selesai, Bu. Oh ya, silakan nak. Berdiri juga. Tidak ada berdiri. Berdiri. Oke. Nama saya Rahmat Barak Ijila, saya akan mempresentasikan LKPD konseling kelompok saya. Untuk nomor 1, prestasi belajar yang dicapai tidak sesuai dengan harapan guru dan orang tua. Jawaban saya tidak. 2, prestasi belajar yang diperoleh di bawah rata-rata atau rendah. Jawaban saya tidak. 3, prestasi belajar yang diperoleh tidak seimbang dalam usaha yang diusahakan. Jawaban saya tidak. 4, sering bersikap kurang ajar, berbohong tentang prestasi atau menyontek. Jawaban saya tidak. 5, sering membolos dan tidak serius dalam belajar. Jawaban saya tidak. Dan 6,
mudah tersinggung atau sering melamun atau murung? Jawaban saya juga tidak. Itu jawaban saya untuk yang tabel. Lalu yang isian, apa yang dapat kamu simpulkan tentang dirimu dalam hal yang berkaitan dengan kesulitan belajar? Jawaban saya, kesulitan belajar saya mungkin dalam manajemen waktu dan fokus dalam belajar saja. Lalu yang B, apa yang kemudian akan kamu lakukan? Mungkin saya akan mencari tips atau trik dari Google atau buku-buku atau tanya ke orang tua atau teman. Oh gitu. Kita kasih plus buat ini. Raksasa. Silakan. Oke. Nanti setelah kalian isi semuanya, kalian kumpulkan di grup WA. Oke. Oke. Iya. siap. Nah, untuk menutup konseling kelompok pada siang hari ini, tadi kan dibuka dengan doa. Kita tutup, kita akhiri dengan berdoa juga. Boleh yang memimpin siapa? Kita mengakhiri kajian ini adalah kita Terima kasih terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.